Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita membahas rangkaian campuran pegas. Campuran itu bagaimana? Maksudnya seperti ini nih, gambar. Ada 6 pegas, yang 1, 2, 3 saya rangkai paralel. 4 dan 5 saya rangkai paralel. Tetapi gabungan dari K1, 2, 3 dengan K4, 5 dengan K6 itu kan nanti kalau digambar ulang rangkaiannya kan seri. Coba saya gambar ulang. Contoh nih, K1, K2, K3 ini kalau disederhanain kan jadinya ini nih, ini kita tulis K misalkan KP1 ya. Kemudian K4 dengan K5 kita gambar ulang. Kita pakai hijau, warna hijau aja. Warnanya diganti hijau. Kelihatan. Ini misalkan K P2 gitu ya. Kemudian K6 kita gambar lagi. K6. Nah, KP1, KP2 sama K6 dia kan rangkaian seri. Padahal awalnya ini paralel, baru ketiganya itu rangkaian seri. Nah, tahap pertama kita harus menyederhanakan sampai bentuk yang paling sederhana. Ini belum bentuk sederhana, bentuk paling sederhana itu yang tinggal satu saja. Gitu. Thread, kita gambar lagi. Ini namanya K total atau K terakhir, yang paling terakhir itu boleh namanya katot atau ya kalian boleh nama apa aja boleh. Tapi kita pakainya katot yang terakhir. Kemudian langkah yang kedua, gambar tiap-tiap tahap. Ini sudah saya contohkan. Ini yang pertama, kemudian disederhanakan paralelnya bentuknya seperti ini. Kemudian disederhanain lagi yang paling sederhana, tinggal satu. Nah, digambar tiap-tiap tahap. Kemudian analisis dengan dua konsep kunci. Sebenarnya sudah saya ajarin juga. Kalau seri itu F-nya masing-masing sama. Kalau paralel, pertambahan panjang masing-masing pegas sama, gitu ya. Pertambahan panjang K4 dengan K5 sama. Pertambahan panjang K1, K2, dan K3 sama. Kemudian kalau seri, ini seri K6, KP2 sama KP1, maka F-nya sama. F-nya diganti apa? F-nya diganti W kalau di soal ini, sama dengan berat balok ini. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya, 6 pegas dirangkai seperti gambar ini. Pegas kemudian digantungi beban bermassa M. M-nya 5 kg, konstantanya masing-masing 100 semuanya. Tentukan konstanta pengganti pegas. Nah, ini kita sederhanain dulu seperti tadi, sederhanain. KP1 rangkaian paralel tinggal dijumlah sama dengan 300. Kemudian KP2 tinggal dijumlah 200. K6 tetap K6-nya 100 gitu ya, 100 K-nya. Kalau pengen disederhanain lagi, bukan pengen, memang kudu disederhanain lagi tinggal satu. Kita mencari K totalnya. Kalau di sini KS1 karena ini seri, boleh 1/KS sama dengan 1/KP1 ditambah 1/KP2 ditambah 1/K6. Ketemu nanti dimasukin saja konstanta totalnya atau konstanta pengganti akhir sama dengan 600/11. Nanti kalau saya salah dikoreksi. Nah, selanjutnya perubahan panjang pegas secara total, berarti delta X total. Kita masukin saja F total sama dengan K pengganti total dikali delta X total. Ini kita pakai simbol KS, boleh juga. KS-nya yang baru dapat 600/11. F totalnya sama dengan W, ini kan 5 kilo tadi ya, M-nya 5 kilo, berarti W-nya kan 50. Berarti F totalnya 50. Delta X total ketemu, ini dicorek nolnya, berarti 60 dengan 5 kan 12. Delta X total sama dengan 11/12. Dibalik cm. Nah, setelah ketemu, kita mau mencari yang C, pertambahan panjang pegas 3. Ini pegas 3 yang di sini. Sama energi potensial di pegas 4. Kita mau cari. Nah, K3 itu
tersembunyi pada rangkaian KP1 gitu ya. Antara K3, K2, dan K1 kan rangkaian paralel. Yang sama apa rangkaian paralel? Delta X. Makanya kita harus mencari delta X di KP1. Kita harus mencari delta X di sini. KP1. Delta X KP1. Supaya tahu delta X di K3. Nah, untuk mencari delta X KP1 bagaimana? Ya tinggal pakai rumus ini. F KP1 sama dengan K, konstanta pengganti KP1, dikali delta X KP1 gitu ya. Kita masukin 50 sama dengan 300 kali delta X KP1. Kita dapat nih, delta X-nya sama dengan 1/6. Ini bukan cm, tapi sudah meter. Karena ini satuannya kan sudah Newton, ini satuannya sudah Newton per meter. Ini satuannya 1/6 meter. Ingat, delta X KP1 ini merupakan penjabaran dari rangkaian K1, K2, dan K3. Rangkaian paralel yang sama apa? Delta X-nya. Berarti delta X3 nilainya sama dengan delta X pada KP1. Sama dengan 1/6. Sudah terjawab yang pertanyaan. Yang C. Berapa pertambahan panjang pada bekas 3? Nilainya 1/6 meter. Sekarang kita mau mencari yang pertanyaan ke B, energi potensial pada bekas 4. Ini energi potensial pada bekas 4. Energi potensial kan umumnya setengah K delta X kuadrat. Kalau di bekas 4 berarti ya K4, delta X-nya delta X4. K4-nya sudah ada, delta X4-nya belum tahu. Delta X4 di mana? Di sini. Nah, ini kan tersembunyi di rangkaian KP2. Dalam bentuk dia paralel. Yang sama apa? Delta X-nya. Berarti kita harus mencari delta X K KP2 gitu ya. Delta X KP2 kita harus cari supaya tahu delta X K4 gitu ya. Karena paralel kan yang sama delta X-nya. Kita cari nih, F KP2 sama dengan K konstanta KP2 dikali delta X KP2. F-nya berapa? Ini sekali lagi kan untuk mengerjakan yang C sama D sama. Pada rangkaian seri yang sama apa? F-nya 50. Maka ini yang dipakai 50, FKP2-nya. Ini juga gitu, FKP1-nya 50. Gitu ya. Karena rangkaian seri. K konstanta KP2-nya berapa? 200. Ketemulah delta X KP2-nya sama dengan 1/4. Ini bukan senti, tapi sudah meter. Gitu ya. Delta X KP2 itu nilainya sama dengan delta X K4 sama dengan delta X di bekas 5. Gitu ya. Delta X di 4 dan delta X di 5 sama karena rangkaian paralel. Yang sama itu delta X-nya. Ketemu, kita masukin 1/4 dikuadratin, konstanta 4-nya 100, ketemunya energi potensial P4-nya 25/8. Oke, selanjutnya ngerjain soal ini. Ingat, ini seri. Jadi kemudian ini dengan yang ini paralel. Ini paralel, kemudian antara yang sini dengan yang sini ini juga paralel.